Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dimana di pertemuan kita kali ini Rina akan membahas tentang tajwid yang terdapat ataupun tajwid dan makhrajnya ya sekalian yang terdapat di surah Yasin. Kita mulai dari ayat pertama saja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari ayat pertama. Oke teman-teman, baiklah kita buka mushafnya, kita buka surah Yasin ayat kedua ya teman-teman. Sebelumnya kita baca dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Kita mulai dari ayat yang kedua ya teman-teman, di mana di dalam ayat kedua ini, di dalam surah Yasin ayat kedua itu terdapat wal Qur'anil Hakim, wal qur, oh ya teman-teman, bukan k tapi q, wal Qur'an. Di sini terdapat a ya teman-teman. A itu sebagai mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i seperti yang lalu ya teman-teman sudah Rina jelaskan, kadar panjangnya yaitu sekitar 1 alif 2 harokah. Dan kita lanjut ke nil hakim, ha yang ada di tenggorokan, bukan ha besar teman-teman, tapi ha kecil yang ada di tenggorokan. Jadi wal Qur'anil hakim, dan kim di sini yaitu sebagai mad arid lisukun. Apabila mad arid lisukun itu teman-teman, jadi dia kadar panjangnya bisa sampai 3, 4 sampai 5 harokah. Jadi kita baca ulangi. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Seperti itu. Lanjut kita ke ayat in. Ke 3 teman-teman. In. Jadi in di sini teman-teman itu nun dengan khunnah. In di sini yaitu nun dengan khunnah. Jadi khunnah di sini kita dengungkan sebanyak 1 alif 2 harkoh atau 2 sampai 3 harkoh ya teman-teman. Jadi kita baca innaka, ka. Di sini kaf ya teman-teman, bukan ko. Jadi innaka, ka ya teman-teman. Lanjut kita ka laminal mursalin, lin juga man arid lisukun, panjang kadar panjangnya yaitu 2, 3 sampai 4 harokah. Kita lanjut ke ayat keempat, yaitu ada ala. Di sini huruf ain, bukan huruf alif, tapi huruf ain. Jadi ain di situ agak ditekan di tenggorokan. Ala, bukan ala, tapi ala. Dan la di sini terdapat mad asli atau mad tabi'i ya teman-teman. Mad asli atau mad tabi'i. Jadi di sini kadar panjang mad asli yaitu 1 alif 2 harkah atau 2 ketukan.
Dan kita lanjut ke suiro. Suiro itu huruf so, bukan sa teman-teman. Jadi kita makhrajul huruf harus jelas. Dan nggak boleh itu makhrajul hurufnya nggak jelas ya teman-teman. Karena apabila kita salah makhrajul huruf dan makna atau artinya juga akan berbeda. Jadi di sini suiro, suiro. Ro di sini sebagai mat asri atau mat tobi. Kadar panjangnya 2 harkah atau 2 ketukan ya teman-teman. Lanjut kita ke tim, tim, tim. To di sini huruf to. Jadi huruf to di sini bukan ta, bukan sirotim. Sirotim itu salah, tapi yang ada sirotim, tim. Seperti itu. Tim, sirotim. Dan sini hukum tim di sini yaitu tanwin bertemu dengan mim. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim yaitu namanya idgham bi khunnah. Idgham bi khunnah di sini maknanya harus kita khunnahkan. Jadi dia harus kita panjangkan. Khunnah di sini artinya kita panjangkan atau kita dengungkan selama 2 atau 3 harokah. Jadi di sini kita contohkan siratim mustaqim. Ya, di sini juga terdapat huruf o, bukan huruf kaf ya teman-teman, tapi huruf o. Jadi di sini harus kita ikan ya, bukan sirotol mustaqim, itu salah, tapi sirotol mustaqim, taqim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini qi juga dia terdapat yaitu man arid lis sukun. Bisa kita panjangkan ya, tergantung kita. Bisa 3, 4 sampai 5 harokah. Lanjut kita ke tang. Di situ huruf nun mati bertemu dengan za atau nun sukun bertemu dengan huruf za. Jadi apabila ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan za itu hukumnya ikhfa. Ikhfa artinya bunyinya samar-samar. Kita mengucapkan nun mati itu tapi kita selanjutnya mau mengucapkan huruf za. Jadi kita harus baca seperti tanzi, samar-samar ya teman-teman. Dan di sini juga berdengung. Kadar dengungnya 2 atau 3 harokah ya teman-teman. Lanjut kita ke zi, tanzi. Zi di sini juga terdapat mat asli. Tanda mat asli di sini teman-teman ada baris kasrah bertemu dengan ya sukun. Jadi itu mat asli atau mat tobi'i. Panjang mat asli atau mat tobi'i yaitu sekitar panjang mat asli atau mat tobi'i yaitu 1 alif 2 harkah atau 2 ketukan. Lanjut kita ke lal azi, ain ya teman-teman, bukan azi. Lal azi, bukan lal azi, tapi lal azi. Dan di sini huruf za. Lal azi. Zi juga di sini dapat mat tobi ya atau mat asli, 2 ketukan juga. Lanjut ke zirrahim. Zirrahim seperti itu teman-teman. Dan kita ke hi juga mat arid lis sukun. Lanjut kita ke litun. Itu nun mati bertemu dengan za, yaitu hukumnya ikhfa. Jadi apabila ada ikhfa, kita harus membacanya dengan samar-samar dan berdengung. Kadar dengungnya 2 atau 3 harokah. Lanjut ke zira qaumam. Ya bukan kau, tapi qaumam bukan kaumam, tapi qaumam itu huruf qa ya teman-teman. Qaumam. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim itu hukumnya idgham bi khunnah. Jadi kita khunnahkan selama 2 atau 3 harokah. Jadi qaumam
Ma di sini terdapat mad jaiz munfasil. Di mana tanda mad jaiz munfasil itu yaitu ada garis fathah dan dia itu ada tanda bendera atau tanda selendang lah di atas huruf ma ini. Jadi makanya dia hukumnya yaitu mim ma itu ya. Jadi makanya hukum ma itu yaitu mad jaiz munfasil. Kadar panjang mad jaiz munfasil boleh sampai 4, 5 dan 6 harokah ya teman-teman. Jadi kadar panjangnya seperti itu. Panjang lah pokoknya teman-teman. Jadi qauman seperti itu. Lanjut ke nun sukun bertemu dengan za, itu juga hukumnya ikhfa. Ikhfa di sini samar-samar dan samar-samar bunyinya yaitu berdengung. Kadar dengungnya 2 sampai 3 harokah. Jadi kita baca dengan samar-samar. Kita contohkan unzi itu bukan huruf za atau bukan huruf ja, tapi itu huruf za. Za di ujung lidah dan agak sedikit keluar angin. Za. Jadi unzi. Lanjut kita ke ro'ah. A di situ ada mad asli atau mad tobi. Tandanya itu ada garis tegak. Di huruf ro'ah itu ada garis tegak. Jadi itu mad asli atau mad tobi. Panjang mad asli atau mad tobi yaitu 1 alif 2 harokah atau 2 ketukan. Jadi kita baca ro'aba. Ro'aba. Ba terdapat mad wajib muttasil. Di mana tanda mad wajib muttasil itu yaitu ada huruf hamzah di ketika ataupun di hadapan ba itu ada huruf hamzah dan ada juga tanda bendera atau selendang di huruf ba itu. Jadi ba di sini yaitu mad wajib muttasil. Kadar panjangnya yaitu 5, 6 harokah ya teman-teman. Jadi kita baca melebihi dari mad asli. Contoh aba seperti itu. Lanjut ke hum. Hum di situ terdapat ijhar syafawi. Di mana ijhar syafawi tandanya yaitu mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf fa di depannya, itu hukumnya ijhar syafawi. Yang enggak jelas itu jelas tapi tak berdengung ya teman-teman. Jadi jangan didengungkan atau jangan dipanjangkan. Cara bacanya fahum kho. Jadi cara bacanya itu fahum kho gitu ya. Jangan didengungkan karena itu hukumnya ijhar syafawi. Lanjut kita ke kho. Itu kho ya teman-teman. Kho di sini ada mad asli atau mad tobi. Kadar panjangnya juga 1 alif 2 harokah atau 2 ketukan. Lanjut kita ke filun. Lun di sini yaitu mad arid lisukun. Mad arid lisukun panjangnya yaitu 3, 4 sampai 5 harokah. Jadi boleh kita panjangkan ya teman-teman. Mad arid lisukun. Kenapa kita bilang ini mad arid lisukun? Karena di sini ada mad asli dan mad asli ini ataupun lu ini kita wakafkan atau di ayat ya teman-teman. Jadi itu kita namakan di sini menjadi mad arid lisukun. Jadi dia khafilun. Jadi ini bukan pi tapi fi. Karena ini huruf fa bukan huruf pa. Jadi agak ada angin. Jadi itu filun. Jadi itu huruf fi ya, bukan huruf pa, tapi itu huruf fa. Karena di Al-Quran tak terdapat huruf pa, yang ada huruf fa. Jadi ini khafilun. Baiklah teman-teman, sampai sini saja belajar tajwid kita ya teman-teman. Jadi mari kita ulangi membaca surah Yasin bersama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Yap, seperti itu teman-teman ya belajar tajwid kita hari ini. Dan di pertemuan kali ini insya Allah lain waktu dan lain kesempatan kita lanjut belajar tajwid di surah Yasin. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel Rina supaya channelnya berkembang dan supaya Rina semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Dan Rina akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.